Masih Rafli. Japri! Sintayong sukses bangkitkan skill terpendam dari Marcelino Ferdinand. Pemain andalan timnas Indonesia U19 Marcelino Ferdinand yakin mendapatkan hasil maksimal bersama dengan skuad Garuda di Piala AFF U19 mendatang. Pemain muda berbakat milik Persebaya Surabaya itu kini makin punya kemampuan komplit berkat polesan dari Sintayong. Marcelino Ferdinand pun menyatakan tidak gentar pada lawan-lawan yang akan dihadapi pada gelaran Piala AFF U19 yang mana akan bergulir pada 2 hingga 15 Juli nanti. Memang Marcelino Ferdinand bisa dibilang adalah salah satu pemain berharga di timnas Indonesia saat ini. Selain karena memang telah memiliki jam terbang cukup tinggi dari semua level usia, Marcelino Ferdinand kadang-kadang dapat meningkatkan daya gedor dari timnas Indonesia U19. Pelatih timnas U19 Sintayong pun tampaknya tidak bisa berjauhan dengan pemain kelahiran Jakarta tersebut. Terbukti ia kerap dipanggil kembali ke timnas berbagai usia. Kendali demikian, Marcelino mengaku tidak ada pesan atau beban khusus yang diberikan oleh Coach Sintayong kepada dirinya. Menjalani banyak pertandingan dengan timnas Indonesia maupun pertandingan klubnya, Marcelino mengatakan kini kondisinya semakin membaik. Marcelino juga mengatakan banyak peningkatan performa yang kini ia rasakan dibandingkan dengan performanya sebelumnya. Bahkan menurutnya, Sintayong telah membuat dirinya memiliki kemampuan untuk melakukan defense. Ia sekarang lebih rajin turun untuk membantu pertahanan yang mana hal tersebut jarang ia lakukan sebelum dilatih oleh pelatih asal Korea Selatan itu. Pelatih klub Italia yakin Indonesia juarai Piala AFF U19. Timnas Indonesia U19 akan tergabung dalam grup A Piala AFF U19 2022. Skuad asuhan Sintayong itu akan bersua dengan timnas junior dari negara tetangga yakni Vietnam, Thailand, Myanmar, Filipina, dan Brunei Darussalam. Menanggapi peluang timnas Indonesia U19 di turnamen tersebut, Kurniawan Dwi Yulianto selaku asisten pelatih dari Como 1907 meyakini materi skuad yang ada sudah cukup untuk bersaing di Piala AFF U19 kali ini. Dia pun berharap masyarakat Indonesia ikut mendoakan kesuksesan timnas Indonesia U19 di turnamen ini. Sekedar informasi, timnas Indonesia U19 sendiri belum bisa berprestasi lagi di Piala AFF U19. Di mana terakhir kali mereka bisa menjadi juara di turnamen itu adalah pada tahun 2013, yang mana saat itu Indonesia juga merupakan tuan rumah. Ia juga memberikan pandangannya mengenai dua ujung tombak timnas Indonesia U19 Ronaldo Kuate dan Hoki Caraka. Menurut Kurniawan, kedua pemain itu akan menjadi pemain yang berbahaya untuk lawan timnas Indonesia. Ronaldo dan Hoki memang memiliki posisi yang berbeda. Ronaldo identik dengan posisi sayap kanan, sedangkan Hoki merupakan pemain yang murni berposisi menjadi penyerang depan tengah. Ronaldo dan Hoki kemungkinan besar akan membela timnas Indonesia U19 di Piala AFF U19 2022. Saat ini, keduanya masih menjalani pemusatan latihan di Jakarta, di mana nantinya Sintayong akan memilih 23 pemain dari 30 nama yang telah dipanggil. Pelatih Korea Selatan tersebut mengatakan jika akan memilih pemain berdasarkan kebutuhan tim dan tidak mementingkan nama besar dari pemain. Sintayong ahli buat bersinar para pemain muda. Sepanjang tahun 2022 atau setidaknya hingga bulan Juni ini, penampilan timnas Indonesia bisa dibilang sangat luar biasa terutama jika melihat pada perubahan ranking FIFA skuad Garuda. Meningkatnya ranking FIFA timnas Indonesia sendiri lantaran performa para punggawa merah putih yang dalam beberapa ajang internasional sukses meraih kemenangan. Mulai dari runner-up Piala AFF 2020 di awal tahun ini, hingga keberhasilan timnas Indonesia lolos ke putaran final Piala Asia 2023. Di balik kegemilangan penampilan timnas Indonesia sepanjang tahun 2022 ini, peran Sintayong
sebagai pelatih memang layak diberikan pujian. Tidak hanya memoles skor timnas Indonesia jadi kian berkembang, ternyata tangan dingin Sintayong juga sukses memaksimalkan potensi para pemain muda asli tanah air hingga akhirnya jadi bintang saat ini. Yang pertama adalah Asnawi Mangkualam. Sejak tahun 2021, Asnawi tercatat tidak pernah absen memperkuat timnas Indonesia senior baik dalam babak kualifikasi Piala Dunia, kualifikasi Piala Asia, hingga Piala AFF 2020 lalu. Bahkan saking pentingnya peran Asnawi Mangkualam di gelaran tersebut, pelatih Sintayong berani memberikannya jabatan kapten dan berhasil membawa skuad Garuda yang mayoritas berisi skuad muda lolos ke putaran final. Lalu ada Pratama Arhan. Pemain berusia 20 tahun tersebut bisa dibilang sebagai harta karun dari timnas Indonesia yang berhasil ditemukan oleh Sintayong. Kini tercatat ada 20 pertandingan yang telah dilakoni oleh Pratama Arhan di skuad senior dengan torehan 3 gol. Pemain jebolan PSIS ini juga jadi salah satu pilar penting dalam keberhasilan timnas Indonesia lolos ke Piala Asia 2023. Dan yang terakhir ada nama Rahmat Irianto. Tangan dingin Sintayong yang mengubah peran Rahmat Irianto dari seorang bek menjadi gelandang bertahan ternyata kian membuat nama sang pemain makin bersinar. Ketangguhannya dalam memutus serangan serta memulai serangan dari lini tengah kerap jadi senjata timnas untuk melakukan counter attack. Bahkan saat coach Sintayong meminta Rahmat Irianto bermain sebagai wingback, ia tampil sangat luar biasa bahkan sukses mencetakkan 1 gol serta 1 assist saat mengalahkan Kuwait. PSSI relakan Sintayong tinggalkan Indonesia usai AFF U19. PSSI berencana memberi waktu cuti untuk pelatih timnas Indonesia Sintayong. Ketua PSSI Muhammad Iriawan mengatakan bahwa Sintayong akan diberi waktu liburan setelah selesai memimpin timnas Indonesia U19 di Piala AFF U19 2022. Sintayong sudah lama tidak mendapatkan libur, sebab dia memang punya jadwal padat bersama dengan timnas Indonesia senior U23 hingga U19. Sintayong kemungkinan akan mendapatkan jatah libur sampai 2 bulan. Agenda selanjutnya yang akan disiapkan adalah kualifikasi Piala Asia U20 2023, yang mana akan berlangsung pada 10 hingga 18 September 2022. Setelah itu, Sintayong akan disibukkan dengan persiapan bersama dengan timnas Indonesia senior pada FIFA Matchday. Agenda tersebut akan digelar pada 19 hingga 27 September 2022 yang memungkinkan memainkan 2 laga. PSSI saat ini sedang mencarikan lawan yang berkualitas untuk timnas Indonesia senior. Misinya adalah tim Merah Putih bisa meraih poin maksimal pada FIFA Matchday selanjutnya agar tembus ranking 150 besar. Take the worst thoughts saying, turn them to a game. Take the best thoughts saying, put them on display on repeat.